Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk akhirnya berhasil menyelesaikan agenda pembahasan Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022. Dalam rapat tersebut, Marhain Djumadi akan menyelesaikan pembangunan Taman Nyawiji yang sempat mangkrak di tahun ini. Bapak Ibu dan serta hadirin yang kami hormati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk menggelar rapat paripurna penetapan dan pengesahan dan penetapan rancangan keputusan bersama DPRD dan Bupati Nganjuk terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Nganjuk tahun 2022. Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Gianto turut dihadiri oleh Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono, Wakil Ketua DPRD Ulum Bastomi, PLT Bupati Nganjuk Marhain Djumadi, Sekretaris Daerah Nganjuk Muhammad Yasin, serta segenap anggota Dewan dan OPD di lingkup pemerintahan Kabupaten Nganjuk. Usai menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, dilanjut dengan beberapa agenda diantaranya laporan Badan Anggaran DPRD terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Nganjuk tahun 2022 oleh petugas, pembacaan rancangan keputusan bersama DPRD dan Bupati Nganjuk tentang persetujuan bersama terhadap Raperda oleh Sekretaris DPRD. Lalu dilanjut dengan agenda pengesahan dan penetapan perancangan keputusan. Setelah itu, agenda penandatanganan keputusan bersama DPRD dan Bupati Nganjuk tentang persetujuan bersama terhadap Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022 oleh pimpinan DPRD dan Bupati Nganjuk. Kemudian sambutan Bupati terhadap Raperda. Dalam rapat paripurna tersebut, PLT Bupati Nganjuk Marhain Djumadi mendapat beberapa masukan, antara lain terkait dengan Taman Nyawiji. Pihaknya menjelaskan akan menyelesaikan pembangunan Taman Nyawiji di tahun 2022 yang mangkrak pada saat ini. Marhain Djumadi juga mendapat masukan terkait rumah sakit yang meliputi pelayanan harus lebih bagus, pembelian alat-alat yang disesuaikan dan direncanakan dengan baik. Marhain Djumadi menambahkan pendapatan dari Raperda Kabupaten Nganjuk naik kurang lebih 124 miliar sehingga total dari APBD Kabupaten Nganjuk menjadi sekitar 2,988 triliun, proyeksi pendapatan sekitar 422 triliun, kemudian tambahan anggaran silva sekitar 553 miliar. Ya, alhamdulillah hari ini kita lakukan penandatanganan persetujuan bersama ya tentang PAPBD tahun 2022. Kalau dari persetujuan ini masih ada perubahan-perubahan lagi tak? Enggak. Kemarin sedikit itu ada deh satu yang kaitannya dengan 2% dari dana dari pusat, sehingga itu dia sampaikan kita alihkan ke bantalan sosial ya. Sehingga kurang lebih 5,5 miliar ya nanti yang akan kita fungsikan untuk nambah bantuan kepada masyarakat yang tidak masuk di BLT BBM, termasuk juga yang tidak dapat bantuan dari mereka yang gajinya 3.500.000 itu ya. Nanti akan kurang lebih kita kasih beras 5 kiloan, kalau saya hitung kurang lebih 30.000 itu. Sehingga nanti lebih enak. Tadi ada beberapa masukan ya, termasuk Taman Nyawiji. Taman Nyawiji alhamdulillah tahun ini kita selesaikan nanti. Jadi nanti bisa ikut kawal ya, proses pelelangan, proses pengerjaan. Seperti kemarin bagus, yang pedestrian dengan kritisi sampean boleh tidak apa-apa. Kalau saya lolos saja. Itu yang pertama. Yang kedua tadi rumah sakit, pelayanan untuk rumah sakit harus bagus, termasuk pembelian alat-alat harus disesuaikan, direncanakan dengan baik. Terus kemudian tentang pendapatan, alhamdulillah tadi juga dapat apresiasi. Pendapatan kita dari Bapenda juga naik kurang lebih 124 miliar ya. Sehingga total dari anggaran belanja kita kurang lebih 2,988 triliun ya. Dan proyeksi pendapatan kita 1,422 triliun. Dan alhamdulillah juga
ada silva, ada tambahan silva kurang lebih 553 miliar. Harapannya apa? Kita harus segera eksekusi, jangan sampai nanti pembahasan atau eksekusi yang program-program atau proyek-proyek yang besar terhambat. Sementara itu, menurut Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Heru Cahyono, tahapan selanjutnya usai ditandatanganinya Raperda serta keluarnya nomor rekening dari Gubernur, perubahan anggaran secepatnya akan dieksekusi. Setelah ini, maka kemarin sudah minta, kan sudah ditandatangani, kita mintakan ke Gubernur untuk minta nomor rek. Setelah nomor rek itu keluar, sudah bisa eksekusi sebenarnya. Maka tadi kan sampaikan kepada teman-teman, karena itu nilainya juga besar, ini juga harus sudah dimulai waktu kita bahas KUA dan PPAS, itu perencanaan juga harus dilakukan. Sehingga begitu dok, mereka sudah menyiapkan untuk persiapan lelang. Waktunya nanti ya, tetap berarti. Pada waktu ini tidak, kualitasnya kekurangan. Ini masukan dari teman-teman DPRD. Rapat paripurna tersebut berjalan dengan lancar serta diakhiri dengan pembacaan doa oleh petugas DPRD. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Afif Masyuri melaporkan.